Selamat malam rekan-rekan dan dosen. Video ini adalah praktek atau praktikum mata kuliah struktur data dengan topik yaitu membuat program search atau mencari dengan dua model, yaitu yang satu adalah binary search dan yang satu adalah sequential search. Nah, di mana dua ini berbeda, lebih kepada binary search itu datanya harus atau berupa urutan atau diurutkan dulu. Sedangkan sequential search tidak perlu diurutkan. Nah, itu adalah perbedaan yang utamanya. Sekarang kita akan mulai dengan program atau prosedur utamanya terlebih dahulu. Saya akan masukkan ke dalam IDE Java di sini. Di sini ada satu yang belum kita buat, makanya di sini menimbulkan pesan error di sini ya, ke-19 sama ke-27, baris ke-27, di mana di sini adalah suatu sintaks untuk memanggil prosedur lain yang dinamakan bubble sort, dan yang di baris ke-27 adalah prosedur binary search yang ada parameter, yaitu parameter R dan parameter 8 merupakan key atau bilangan atau array atau elemen yang kita cari atau integer yang kita cari di dalam suatu array yang terdiri dari 6 atau 5 bilangan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tentu saja harus membuat suatu subprogram atau suatu function yang tugasnya adalah mengurutkan data. Karena binary search itu akan menghasilkan error jika datanya tidak diurutkan atau tidak urut. Nah, di sini yang kita gunakan adalah bubble sort karena dengan pertimbangan sintaksnya lumayan sederhana tapi efektif. Yang menjadi ciri utama bubble sort adalah dia akan melakukan suatu pengujian dan kemudian menswap atau saling menukarkan suatu bilangan dengan bilangan di sampingnya jika bilangan yang sebelumnya itu lebih besar. Kita lihat di baris ke-12, apabila RJ ke J itu lebih besar dari RJ plus 1 di sebelahnya, maka di sini di set contemporary. Nah, kemudian bilangan di sebelahnya ini akan dimasukkan ke dalam RJ-nya. Nah, kemudian RJ plus 1-nya diisi dengan temp. Jadi ini semacam seperti pertukaran biasa. Nah, nanti satu persatu bilangan yang paling besar akan ditempatkan di sebelah kanan, bilangan terbesar nomor 2 di sebelah kirinya, dan seterusnya sampai terurut. Nah, itulah ada bubble sort. Kemudian
uh, kita akan memasukkan fungsi utama. Fungsi utamanya yaitu fungsi uh, binary search. Binary search itu seperti tercermin di dalam namanya adalah uh, membagi dua suatu array dan kemudian membaginya lagi lebih kecil lagi, kemudian membagi lagi lebih kecil lagi sampai ditemukan key yang dicari. Nah, di sini akan kita lihat, kita simulasikan dengan secara manual. Pada baris ke-22 kita lihat bilangannya, array-nya katakanlah 1, 3, 5, 7, 8. Maka akan ada beberapa case yang mungkin bisa terjadi, yaitu case ke-1 adalah key-nya adalah 8, itu sama dengan mid atau middle-nya ini. Case kedua adalah apabila key yang lebih kecil daripada middle. Case ketiga adalah key lebih besar daripada middle-nya. Nah, di sini akan kita lihat suatu tabel. Step pertama adalah array ini masih dalam kondisi utuh dari indeks 0 sampai ke 4 itu akan dijumlah kemudian dibagi 2. Indeks L0 ditambah R-nya 4, sebelah sini ini adalah indeksnya, sebelah atas adalah array-nya, dibagi 2 menghasilkan angka 2. Nah, kemudian dicari apakah key itu lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari middle. Jadi middle ketemu di indeks kedua. Kedua isinya angka berapa? Angka 5. Nah, kemudian dibandingkan ternyata masih lebih besar key. Nah, berarti bilangan integer yang dicari berada di area sebelah kanan. Nah, apabila di sebelah kanan, kita lihat rumusnya yang harus dilakukan adalah yang sebelah kanan ini sekarang batas paling kirinya adalah diperoleh dengan cara mid atau middle-nya ditambah 1, kemudian batas paling kanannya 4. Maka di sini kita lihat middle-nya ditambah 1 adalah 3, R-nya atau batas kanannya 4, middle-nya 3 ditambah 4, menghasilkan angka 7 dibagi 2, 3,5 dibulatkan ke bawah menjadi 3. Middle-nya sekarang adalah 3. Sedangkan batas kiri 3, batas kanan 4. Nah, kemudian akan diuji apakah key itu lebih besar atau lebih kecil dari middle-nya. Ternyata masih lebih besar, berarti area yang dicari adalah di sebelah kanan. Rumusnya kita tetap pakai adalah middle di sini ya, ditambah 1 menghasilkan 4, kemudian sebelah kanannya adalah indeksnya juga 4, 4 ditambah 4 dibagi 2, 4 ditambah 4, 8 dibagi 2, 4. Nah, ketika batas kiri dengan batas kanan berimpit, maka sudah dipastikan batas tengahnya atau middle-nya juga akan berada di satu titik tersebut. Nah,
jika batas kiri, batas kanan, dan tengah berimpit 3 indeks ini, maka dapat dipastikan bahwa key itu sudah ditemukan atau bilangan yang dicari sudah diketemukan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa binary search itu mengambil suatu parameter R dan integer X sebagai yang dicari. Kemudian baris ke-38 diawali dengan low-nya atau batas kiri tadi yang disimulasi L, dan integer height-nya atau batas kanan atau R-nya tadi adalah length atau panjangnya array dikurangi 1. Tadi berarti panjangnya 5 dikurangi 1, 4. Nah, di sini akan dilakukan looping atau perintah bersarang, di mana ini akan berputar atau berulang terus hingga apa? Hingga batas kiri itu berhimpit atau sama dengan batas paling kanan. Nah, jika itu terjadi, maka berarti tugas pencarian ini sudah selesai. Karena apabila sama, maka seperti yang kita praktekkan dalam simulasi, ketika batas kiri dengan kanannya ketemu, maka tengahnya juga akan berhimpit di titik yang sama, sehingga itu dapat dipastikan pencarian sudah ditemukan. Nah, kemudian di baris 43, ini yang tadi di dalam simulasi low ditambah high dibagi 2 akan ketemu middle-nya, kemudian akan diuji apabila middle itu sudah sama dengan X yang dicari, maka selesai. Akan di-return atau dikembalikan ke program pemanggilnya karena sudah ditemukan bilangan yang dicari, yang ingin kita cari. Nah, apabila tidak, maka hanya tinggal 2 kemungkinan, yaitu lebih besar atau lebih kecil. Jika lebih besar dari middle-nya, maka sudah pasti yang dicari adalah di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan adalah yang ini yang dilakukan kalau di 49, baris 49. Nah, apabila X yang kita cari itu lebih besar dari middle, maka dicari yang sebelah kanannya, berarti batas kiri atau batas low-nya, L-nya itu sama dengan middle-nya ditambah 1, batas kanannya masih tetap di high atau di R tadi. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua adalah jika lebih kecil. Jika tidak lebih besar, pasti lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil, sekarang yang high-nya diundur atau dimundurkan seperti di sini. Apabila sebelah kanan, maka middle-nya ditambah 1 dari sini sampai sini. Apabila yang dicari sebelah kiri, maka low-nya sebelah sini, batas kanannya adalah middle dikurangi 1 berada di sini. Nah, kira-kira seperti itu, sehingga dicari terus-menerus hingga apa? Hingga low-nya ketemu dengan yang paling tingginya. Artinya bahwa sudah mencapai batas, sudah berhimpit antara low dan high-nya, berarti dipastikan mid-nya juga akan bertumpuk di dalam satu titik dan tidak ada lagi yang dicari, maka ini akan menghasilkan suatu pencarian yang berhasil ditemukan, kemudian dikembalikan. Nah, apabila tidak ketemu, maka akan dikembalikan return -1. Return -1 berarti tidak ditemukan di baris ke-58 ya. Nah, kemudian akan bisa kita coba
Nah, ini adalah array yang sebelum diurutkan 87531 yang baris di bawahnya adalah array yang sudah diurutkan 13578. Setelah diurutkan, nilai 8 ditemukan pada indeks keempat 0, 1, 2, 3, 4. Sekian video yang saya ulas dan sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di coding selanjutnya.